Laporan Ketua Pelaksana Malam Renungan Eid Nusantara Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar. Yang terhormat Wali Kota Pematang Siantar, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Wakil Wali Kota Pematang Siantar, dan Rem 022 Pantai Timur dan Rindam 1 Bukit Barisan, Kapolres Simalungun dan Dim Simalungun, Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Ketua Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, Sekda Kota Pematang Siantar, Ketua PMI Cabang Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar beserta jajarannya, para Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Sekretariat Kota Pematang Siantar, para pimpinan rumah sakit, bank negara dan swasta sekota Pematang Siantar, para pembimbing, kepala sekolah, kelompok PMR, sekota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, para pembina PMR, para undangan, serta KSRT MI Cabang dan anggota PMR yang kami cintai. Mana pada kesempatan yang berharga ini, kita diberikan kesehatan dan waktu untuk berkumpul dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia tahun 2003 Kota Pematang Siantar. Perayaan Hari Ulang Tahun Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia tahun 2003 untuk PMI Cabang Kabupaten Simalungun Kota Pematang Siantar yang malam ini kita rayakan adalah merupakan suatu momentum yang sangat penting dan tepat buat kita seluruhnya di dalam mengkampanyekan dan mengajak semua insan masyarakat untuk saling membantu dan bahu-membahu serta memberi bantuan kepada sesama, khususnya dalam pelaksanaan upaya transfusi darah. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka tema perayaan Hari Ulang Tahun Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tahun 2003 adalah katakan yang benar tentang HIV/AIDS dan tingkatkan keamanan darah untuk cegah penyebarannya. Bentuk kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tahun 2003 ini digelar dalam pelaksanaan Malam Renungan AIDS Nusantara. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan sehingga pelaksanaan Malam Renungan AIDS Nusantara ini dapat terlaksana secara khusus. Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada 1. Bapak Dr. Andes Mari Purba selaku Wali Kota Pematang Siantar, Bapak Dr. Sarmini Purba selaku Ketua PMI Cabang, Bapak Iswan Lubis selaku Ketua KPAND Kota Pematang Siantar, Ibu Ervina Manjuta MA, pekerja sosial, dan yang mewakili Lembaga Studi dan Pemberdayaan Perempuan atas kesediaannya mengisi orasi maupun renungan dalam acara ini. Begitu juga dengan adik-adik Korps Sukarela dan Palang Merah Remaja atas pembacaan puisi pada acara Malam Renungan AIDS Nusantara ini. Kami panitia pelaksana juga berharap kepada kita semua pada akhir acara ini untuk bersama-sama berkenan dengan seluruh anggota Palang Merah Remaja dan Korps Sukarela unit PMI Cabang untuk melakukan pawai lampion dalam rangka mengkampanyekan kepedulian kita terhadap HIV/AIDS, khususnya di daerah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang kita cintai ini. Akhirnya, terima kasih dan penghargaan kepada seluruh panitia pelaksana atas segala jerih payah sehingga terlaksananya Malam Renungan AIDS Nusantara ini. Demikian laporan pelaksanaan ini disampaikan. Atas perhatian dari seluruh hadirin, diaturkan terima kasih. Pematang Siantar, 28 Mei 2003. Panitia Pelaksana Malam Renungan AIDS Nusantara Palang Merah Indonesia, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar. Ketua Dr. Agnes Tompul, Sekretaris Irwansyah Damanik.
Bapak Wali Kota Pematang Siantar. Alhamdulillah, para bapak masyarakat, pengurus Palang Merah Siantar Simalungun, para bapak ibu, pekerja sosial, dan pemuka agama, serta yang kami banggakan adik-adik orang kami sekalian di malam yang berbahagia ini. Jadi barangkali nanti orasi dari teman-teman kami akan lebih berkenan lagi, tapi kalau kami barangkali orasi kami hanya sederhana, bahwa kami yakin bahwa bahaya AIDS dan HIV ini bisa terkena kepada seluruh manusia, baik apapun bangsanya, apa sukunya, apa agamanya, apa golongannya, semua manusia bisa kena AIDS, tapi juga kita bisa mencegahnya. Jadi untuk itu barangkali bahaya AIDS ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Kita semua harus terpanggil untuk bersama-sama bekerjasama untuk mencegah bahaya AIDS ini di tengah-tengah lapisan masyarakat. Kami kira itulah orasi kami yang kiranya bisa menjadi perhatian kita semua. Dan perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Oras. Malam ini kita berhenti dari semua kesibukan kita dan dari pekerjaan kita. Kita tinggalkan rumah dan keluarga untuk bersama-sama solidaritas terhadap 42 juta orang di dunia yang telah terinfeksi HIV dan AIDS, di mana diantaranya sekitar 90 sampai 130 ribu adalah saudara-saudara kita bangsa Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, HIV dan AIDS adalah sebuah isu kemanusiaan global yang telah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat dunia. HIV dan AIDS bukan sesuatu yang jauh dari kita. Kita tidak lagi dapat berkata bahwa HIV dan AIDS bukan masalahku. Itu cuma terjadi pada orang-orang lain di luar sana. Penyakit ini sangat dekat dengan kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Malam ini marilah kita merenungkan bahwa HIV dan AIDS adalah penderitaan manusia global yang bersumber dari kebiasaan kita berperilaku menyimpang. Ketidakmampuan kita untuk setia pada komitmen terhadap keluarga, pada hubungan relasi seksual, dan ketidaksetiaan ini kemudian kita anggap sebagai bentuk dan gaya hidup modern. Padahal sesungguhnya semua penyimpangan itu telah menghancurkan keberadaban yang telah dibangun dengan lama sekali dan dengan sangat arif oleh kebudayaan dan spiritualitas kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, penderitaan ini tidak bisa kita tolak. Penderitaan kemanusiaan ini tidak bisa kita elakkan. Kita terpanggil untuk ikut menderita bersama jutaan orang dengan HIV dan AIDS. Dan juga dengan jutaan lainnya yang was-was karena hingga kini peradaban kita yang telah nyaris mempertuhankan teknologi ini belum kunjung mampu menemukan penyangkal penyakit ini. Melebur dan berpartisipasi dalam penderitaan dunia akibat HIV dan AIDS berarti kita peduli, kita memberi diri dan hati untuk upaya pencegahan penanganan masalah HIV dan AIDS. Mari kita sosialisasikan, mari kita kampanyekan bahaya HIV dan AIDS. Mari kita ajak masyarakat untuk siaga mencegah penularannya. Dan di sisi lain, mari kita bersikap manusiawi dan penuh empati terhadap saudara-saudara kita yang terkena HIV dan AIDS. Jangan kucilkan mereka. Mari merangkul mereka dengan cinta, supaya dalam masa hidup yang masih boleh mereka jalani, mereka dan kita melakukan perjalanan makna dari semua yang terjadi. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, semuanya ini mungkin terlalu mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Namun kita optimis, dengan menyalakan lilin-lilin dan lampion-lampion malam ini, kita sesungguhnya juga sedang menyalakan sebuah api di dalam dada kita, di dalam hati dan di dalam jiwa kita, untuk mengenang dan merenung dengan penuh cinta terhadap saudara-saudara kita penderita HIV dan AIDS. Api cinta telah kita nyalakan malam ini,
untuk mencegah orang-orang di sekeliling kita jangan sampai terkena virus maut ini. Tapi cinta untuk belajar dan belajar tentang apa pesan kehidupan yang disampaikan oleh bencana AIDS ini bagi diri kita dan bagi kehidupan. Tapi cinta untuk kembali pada keluhuran dan kesucian relasi seksual. Tapi cinta untuk kembali kepada nilai-nilai keutuhan keluarga. Selamat malam dan terima kasih. Hadirin mari sejenak kita doakan bagi mereka-mereka yang begitu peduli dengan HIV/AIDS. Mereka telah berbuat, mereka bergelut, menggugah dan menyadarkan isu dan bahaya HIV/AIDS. Juga bagi mereka yang telah menyumbangkan harta dan ilmu pengetahuannya untuk menekan penyebaran HIV/AIDS. HIV/AIDS bisa menyerang siapa saja. Saya, Anda, saudara, dan orang-orang yang kita kasihi tanpa pandang bulu. Bahkan orang yang kita cintai. Untuk itu, melalui malam renungan ini, mari kita sampaikan informasi yang benar tentang penyebaran dan pencegahan HIV/AIDS kepada orang-orang sekeliling kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, dan juga teman-teman kita. Pada malam ini, tanpa kita sadari, ada orang-orang yang menderita karena HIV/AIDS, yang telah berjuang mempertahankan hidupnya, tanpa daya berbaring tempat tidur tengah menghitung hari. Juga di antara saudara-saudara kita di penjuru bumi ini, ada yang telah meninggal karena HIV/AIDS. Mari sejenak kita renungkan. Mari kita doakan kiranya mereka diterima di sisinya. Kita yang saat ini tengah merenungkan dan melanjutkan perjalanan panjang ini, mempunyai tanggung jawab besar untuk meneruskan perjuangan ini. Mari bersama-sama menyadarkan diri sendiri, saudara, orang tua, tetangga, dan semua orang bahwa HIV/AIDS berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, perlakuan seks yang tidak sewajarnya, dan juga pemakaian jarum suntik. Untuk itu mari kita sosialisasikan melalui malam renungan ini kepada semua orang dengan secara benar tentang HIV/AIDS. Terima kasih. Tamu-tamu kami yang kami hormati, khususnya kepada adik-adik kami yang ikut dalam pawai untuk peduli AIDS pada malam hari ini. Palang Merah Indonesia atau PMI adalah organisasi kemasyarakatan di bidang sosial kemanusiaan yang melaksanakan berbagai kegiatan dengan memprioritaskan kelompok rentan atau vulnerable. Dalam pengembangan kinerja PMI selalu memperhatikan bagaimana caranya PMI dapat membantu pemerintah dalam meringankan penderitaan manusia apapun sebabnya, dengan tidak membedakan golongan, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perjalanannya, PMI sebagai bagian dari anggota Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Dunia, momentum 8 Mei merupakan hari yang sangat berkesan, serta mengingatkan kembali pelaksana prakarsa kemanusiaan John Henry Dunant yang sekaligus dapat menguatkan kembali semangat kemanusiaannya, kepedulian sosial kepada mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Di usia yang ke-140 di tahun 2003 yang penuh dengan beragam corak pertikaian dan kepentingan kelompok tertentu yang berakibat kepada penderitaan bagi anak-anak perempuan, orang tua adalah kelompok sipil tak berdosa. Perang Irak merupakan momentum yang sangat tepat untuk menggalang semangat kepedulian untuk sesama dan menyerukan agar nilai-nilai kemanusiaan tetap berlaku dalam situasi tersebut. Sebagai sasaran utama dari Gerakan Palang Merah dalam misinya untuk perbaikan terhadap hidup kelompok rentan, dalam hal ini mereka yang berisiko tertular virus HIV/AIDS, dan tahun 2002 dilaporkan 42 juta di dunia telah terinfeksi, dan di Indonesia ada sekitar 90 sampai 130 ribu orang yang telah tertular. Prevalensi
yang meningkat mengindikasikan adanya beberapa sebab di antaranya kurangnya pengetahuan dan informasi yang tepat mengenai HIV/AIDS dan masih adanya sikap diskriminatif terhadap OTA atau orang dengan HIV/AIDS. Dalam kebijakannya, Palang Merah Internasional dalam program pencegahan HIV/AIDS adalah melalui 3 pendekatan secara terpadu, baik pencegahan, perawatan, dan dukungan serta anti stigma. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak tahun 1952, PMI telah jauh hari melaksanakan berbagai program pencegahan melalui uji saring darah, transfusi, dan berbagai kegiatan-kegiatan promosi dan kampanye HIV/AIDS, terlebih dalam program anti stigma dan diskriminasi terhadap OTA. Demikian halnya dengan PMI Cabang Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, kampanye HIV/AIDS telah dilakukan sesuai dengan program PMI pusat. Dengan tanggung jawab yang diemban oleh PMI Cabang dalam penyaluran darah yang aman dengan SDM yang dimiliki oleh PMI Cabang, maka setiap darah yang dikeluarkan harus melalui uji saring darah, artinya bebas dari HIV/AIDS. Upaya yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang diberi tugas dalam upaya transfusi darah oleh pemerintah kepada PMI Cabang sangat diharapkan dukungan dari semua pihak, apakah itu pemerintah, elemen masyarakat dalam mendukung tugas yang diberikan kepada PMI. Pemerintah sangat diharapkan dalam memberikan dukungan dana dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan transfusi darah di daerah ini. Tanpa dukungan dari pemerintah, mustahil PMI dapat eksis melakukan tugasnya. Sementara itu, kepedulian masyarakat untuk dapat membantu sesama dalam pengadaan darah di daerah ini adalah sangat penting. Sebagai gambaran, jumlah donor darah saudara Dependisi Siantar Simalungun sampai dengan tahun 2003 berjumlah 1.050 orang. Jumlah donor darah sukarela aktif sampai tahun ini berjumlah 315 orang, atau setara dengan 78,75 liter darah atau 78.730 cc. Sedangkan kebutuhan darah per tahun untuk Kota Pematang Siantar dan Simalungun selama setahun atau tahun 2002 sebesar 5.807 kantong darah, setara dengan 1.451,75 liter. Dari data ini, jumlah darah yang berasal dari donor sukarela sebesar 1.490 kantong atau 372,5 liter, atau hanya 5,65% dari jumlah kebutuhan. Kondisi ini cukup memprihatinkan. Untuk itu PMI melalui unitnya tetap berupaya dalam pengadaan darah di daerah ini, dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk ikut bergabung dalam kelompok donor darah sukarela. Akhirnya di usia yang ke-140, imbauan global Palang Merah Internasional merupakan momentum yang tepat untuk mengatakan katakan yang benar tentang HIV/AIDS dan tingkatkan keamanan darah untuk cegah penyebarannya. Pematang Siantar 8 Mei 2003, Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Sarmedi Purba Ketua. Terima kasih. Saudara-saudara, selamat malam. Selamat malam. Yang kami hormati pengurus Palang Merah Indonesia Pematang Siantar, Bapak Wakil saya selaku Wali Kota akan memberikan orasi yang terakhir sebelum kita melakukan pawai. Pawai ini kita adakan dalam rangka Malam Renungan AIDS Nusantara, sekaligus sebagai hari ulang tahun Palang Merah Internasional yang ke-140. Saya kira kita semua sudah tahu apa itu virus HIV/AIDS. Saudara sekalian, dari sekolah perawat dan para pelajar, kita mengetahui bahwa beberapa puluh tahun yang lalu, khususnya di dunia tropis,
malaria menjadi musuh yang utama dan ditakuti. Malaria telah membunuh puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang dalam waktu yang cepat. Tapi karena semua orang mencari sebabnya, mencari obatnya, lama-lama orang bisa mengobati malaria. Sekarang malaria bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi di masa lalu, tingkat kematian ibu yang melahirkan dan anak juga cukup tinggi. Tapi karena teknologi dan pengobatan baru, kerjasama dan usaha dari manusia, maka penyakit itu pun bisa ditolong dengan cepat. Kemudian setelah itu muncul penyakit lepra, penyakit yang sangat menakutkan, menular dengan sangat cepat dan dianggap orang menjijikkan. Tapi pelan-pelan mulai orang menemukan obatnya. Rupanya dunia ini berputar, zaman terus berjalan, muncul penyakit HIV/AIDS. Saya tidak tahu sampai sekarang mungkin belum ada obat yang ampuh. Dan tiba-tiba 1-2 bulan terakhir ada penyakit SARS menyebar ke berbagai negara, sampai sekarang juga belum ditemukan obat yang ampuh. HIV, SARS, apapun itu, semua bisa terkena, semua bisa mencegah. Nah, karena itu malam ini, berdasarkan pengalaman kita untuk mengatasi berbagai penyakit itu, ternyata semua penyakit itu bisa kita cegah kalau kita punya komitmen kemanusiaan. Mungkin Tuhan marah karena egoisme, karena sesama manusia saling memusuhi. Pada akhirnya cara kita mencegah ialah mari kita saling tolong-menolong, mari kita saling bersatu, mari kita saling memperhatikan sebagai sesama manusia yang melintasi semua golongan, agama, ras, dan suku. Sebagai sesama orang-orang Siantar, sebagai sesama orang-orang Sumatera Utara, sebagai sesama anak bangsa, dan sebagai bagian dari komunitas umat manusia di dunia. Mari kita ulurkan tangan, sama-sama kita mencegah, sama-sama kita mengobati, dan jangan menyisihkan mereka yang terkena, khususnya penyakit HIV dan AIDS. Mereka semua yang disampaikan datanya tadi membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita semua. Saudara-saudara akan membawa lampu-lampion ini, masyarakat akan melihat melalui lampion inilah kita jabat tangan semua orang di Siantar ini. Kita sadarkan orang di Siantar ini bahwa saudara-saudara kelompok kecil ini bisa juga membangun kesadaran orang-orang yang saudara-saudara lewati, supaya semua orang menunjukkan solidaritasnya, mencegah, mengobati, khususnya infeksi penyakit virus HIV dan AIDS. Selamat berpawai kepada saudara-saudara. Tuhan memberkati semua usaha-usaha baik kita. Sekian, terima kasih. HIV/AIDS, bila hanya menyebut namamu, takkan terbakar anak lidahku. Tapi untuk mendekatimu, maaf, aku tak mau. Karena aku takut aku rentan bersamamu. Apalagi untuk menyentuhmu, jangan harap. Karena aku takut dikau berlabuh di darahku. Virus HIV/AIDS bukan sekedar cerita orang pintar. Bukan sekedar berita media. Virus HIV memang aktual, menular, mematikan. Dengarlah, bukit-bukit bercerita. Lihatlah di jantung 5 benua, virus SARS mengangkat resah seisi dunia. Tak pandang siapa saja, virus tambah populer.
bersama, korban bagai anggrek di batu, hidup menderita, ajal memaksa, itu so pasti. Virus HIV/AIDS, bila kau datang, itu tak pasti. Yang pasti, kedatangannya turunkan harapan hidup panjang. Kedatangannya pacu tingkat kematian meningkat. Kedatangannya tanpa mengetuk pintu. Kepergianmu tinggalkan nama. Generasiku, generasi masa kini, generasi yang akan datang, buka mata lebar-lebar, hindari perilaku resiko tinggi, sebab di sana virus menanti. Dan jangan mengundur waktu semenit pun jua, cegah tangkal HIV/AIDS, sebab itu tugas bersama. Tak percaya, bukan mata lebar-lebar. Lihat media sumber informasi, bercerita, pengaruhi opini tentang virus menular bagai bunga di musim semi. Tak percaya? Buka mata lebar-lebar. Lihat LSM tak bosan menguap, bina insani tak henti melangkah, membuka wawasan, menguat tabir virus HIV. Mari kawan, selamatkan diri dari virus HIV dengan merubah sikap dan perilaku. Selamatkan jua mereka dengan cerita pemahaman virus. Kuatkan iman, carilah moral kemanusiaan. Semua dan iringan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka saya nyatakan malam renungan AIDS Nusantara dengan pawai lampion segera dimulai. Sekian, terima kasih. Kamu kita apa ya? Jadi pawainya nggak usah diapa ya?